Silakan Ibu Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan untuk sesi kedua sinkronosnya ya. Kemarin saya sudah menyampaikan mata pelatihan ya, 2 mata pelatihan pada agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, saya ingin mereview penugasan-penugasan yang sudah saya berikan dan buka roomnya. Gimana? Ada yang terkendala atau gimana menyangkut penugasan? Saya ingin mengetahui bagaimana penerimaan teman-teman. Ya, Pak Kadek. Ya, silakan Pak Kadek. Ya, makasih Bu. Sudah jelas Bu penugasannya kemarin. Sudah jelas ya penugasannya. Mungkin ada yang belum lihat kalau saya sudah buka room juga untuk penugasan 2. Sampai hari tanggal 9 sih saya ini ya. Artinya sampai sebentar selesai semua itu dan bisa sampai jam 24 teng. Nah, itu penugasannya bisa di-upload ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Dan adakah masalah atau kesulitan-kesulitan menyangkut penugasan tersebut? Ada yang belum dipahami atau gimana? Oke. Oke, siap ya. Oh, mantap nih. Tapi saya agak selektif loh, karena saya tidak mau asal jadi. Jadi saya akan periksa dan biasanya kalau yang belum memenuhi harapan saya akan kembalikan. Ya, oke. Baik, saya akan. Jadi kita hari ini tidak lagi. Bentar ya, mana dia? Oke, ini dia. Udah muncul ya? Udah kelihatan ya? Layar saya apa sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ada Bu, ada. Sudah Bu. Ya, sudah Bu. Ya, jadi pembelajaran kita nanti sebentar teman-teman akan mempresentasikan ya beberapa yang saya akan pilih untuk mempresentasikan identifikasi masalah, yaitu menyangkut penugasan 1 kemarin ya. Sudah ya, nah, identifikasi masalah. Karena saya melihat masih ada yang membuat pernyataan-pernyataannya itu masih normatif ya, masih normatif sehingga belum jelas apa yang mereka ingin sampaikan. Ya, boleh. Kita ini latihan ya. Oke, sekarang saya berikan link, ada link di chat room, silahkan diakses ya. Gitu. Nah, itu linknya, silahkan diakses semua. Dan ini pembelajaran yang angkatan 97 ya. Saya hapus ya, kita di halaman 1. Nah, itu sudah ada yang masuk. Oke. Silakan diakses linknya dan tolong perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 icon ya. Jadi saya ingin teman-teman klik di icon sticky note ya. Oke, maka akan muncul layar seperti ini. Dan tuliskan nickname-nya. Ya, misalnya nih, nickname, nama sapaan ya, kemudian simpan. Nah, ya, nah ini akan muncul di sini. Nah, silakan diperhatikan masing-masing ya.
Yang keempat dari atas. 1, 2, 3, 4. Icon yang di sebelah kiri layar. Nah. Klik sticky note-nya dan tuliskan nickname-nya. Oh, silakan. Yang mana, Bu? Diulang, Bu. Yang mana ini? Allah. Ini kan saya lihat sudah ada pada masuk nih. Ya, tuh Wina tuh sudah masuk. Yang lain mana? Nah, Wina, Wayan, ayo geser-geser. Wina geser ke kanan. Ya, oke. Yang perempuan pakai warna pink ya, sticky note-nya warna pink. Yang laki-laki pakai kuning. Oke, saya hapus ya supaya ini. Nah, Wina sudah ada. Nunung, ganti, boleh ganti Nunung. Bu, bagian ganti namanya Bu di mana, Bu? Klik hapus itu, bikin lagi yang baru. Ya, hapus yang sebelumnya. Oke. Ya, jadi saya tahu kalau ini Made Prima Pria laki-laki. Ya, silakan atur tempatnya. Yang perempuan sebelah kanan, yang kuning sebelah kiri. Yang kotak ini Bu dihapus dulu. Siapa tuh? Nunung. Yang belum sesuai tadi ya, siapa? Hapus. Kalau enggak sesuai tadi warnanya kan, oke, udah. Kalau sudah, berarti ini 7 orang. 3 orang lagi mana? Bu, enggak paham Bu, di mana Bu taruhkan nama Bu? Sticky note. Siapa ini yang ngomong? Saya Bu, Rifka Sari. Rifka Sari. Rifka Sari. Bu Dewi juga bikin sticky note-nya, Bu Dewi. Di bawah panah itu, Ibu. Klik di link-nya. Saya lagi sambil buat laporan, Bu Dokter. Oh gitu. Iya, Oke, silakan. sip. Teman-teman di bawah mana ini? Itu ada di bawah tanda panah itu, Ibu. Ini nih, sebelah kiri nih. Nih, sticky note. Klik di situ, muncul sticky-nya, tuliskan namanya. Oke, 8, 2 orang lagi. Gustirai ini perempuan ya? Bu. Oke, Gustirai ke kanan, dekatnya Nunung, di bawahnya Nunung, geser. Diklik itunya, kotaknya, kemudian ditarik ke kanan. Di blok ditarik ke kanan. Bu, punya aku nggak mau kita klik ini Bu. Siapa ini yang nulis-nulis? Jangan dulu. Bu, saya Bu yang di bawah ini sudah klik tapi nggak mau Bu. Siapa ini? Saya juga Bu, Gusti Rai enggak mau terpindah Bu. Kasari Bu. Ini saya pindahin, saya bantu pindahin Gusti Rai. Ya, Elsa Bu, udah terima bagus kasih. posisinya. Nunung, kamu pria atau wanita? Perempuan Ibu, wanita. Ganti, saya pikir kamu kuning. Nah, nih Wayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, semua sudah hadir di sini. Saya Bu. Ya. Rifka Sari belum Bu. Rifka Sari tadi ada namanya tuh. Mana Bu? Aduh, laptop ini. Bentar dulu. Ini siapa nih? Si ke atas nggak kelihatan. Nunung ada. Gusti Rai ada. Rifka Sari. Ibu Nunung ada 2, tadi Bu. belum masuk ya? Ini. Belum Bu, belum masuk. Ibu Nunung ada 2 ini Bu. 5. Saya Bu. Belum masuk. Siapa? Rifka Sari Bu, Rifka Sari. Rifka Sari. Rifka Sari Bu. Kenapa? Apa masalahnya? Saya sudah klik ini Bu, Ya. mau bikin nama enggak mau.
coba tes. Keluar dulu Ibu, baru masuk kembali. Hah? Keluar dulu Ibu, baru klik ulang linknya masuk. Masuk ulang masuk. Itu bisa. Allah, di laptop begini. Jaringan Ibu, ini kayak bermasalah dulu ini. Terputus Ibu. Teman-teman bantukan juga ya. Tidak mau tak klik ini. Ya Allah, ya Rabbi. Ibu Rizka bisa geser-geser itu enggak? Kotak-kotak itu bisa digeser enggak? Tampilannya masih begini loh, Bu. Tampilannya laptopku. Ibu Rifka sudah ada namanya, Bu. Mana namanya? Saya punya laptop. Jengkel. Sudah ada namanya Ibu. Oh iya. Sudah saya tadi. Tapi Ya, jaringan Ibu Dokter kurang bagus, keluar masuk beliau. Iya Bu. Ya, silakan dicoba memang. mana namaku ini, Bu? Ya, yang lain bantu temannya ya. Iya, Lek. Sudah ada namanya Ibu Rizka. Ya, Ibu, namanya Ibu Rifka sudah Paling saya bawah. buatkan. Paling bawah Ibu. Aduh. Tiga JP itu. Apa Bre? Iya. Aduh, so dua ini. Oke. Assalamualaikum. Oke, bagaimana sampai di mana tadi? Salam, Bu. Oke, saya ini kembali ya, share kembali satu. Oke. Oke, 8 orang. 2 orang lagi siapa nih? Oh, sudah cukup ya? 10.
Ya, Sudah sudah. masuk ya? Oke. Ya, sudah. Nah, sekarang ini kedua dari bawah itu ada kotak teks, ya. Itu tuliskan instansinya. Nah, diklik di layarnya, tuliskan. Misalnya ya BPSDM. BPSDM. Oke, sudah. Kemudian kotaknya tarik blok ya, kemana tempatnya, di bawah namanya ya, dekatkan dengan namanya. Ya, klik klik dulu kotak teksnya, klik sehingga muncul kursornya di layar, baru dituliskan namanya. Nah, ini yang siapa S ini, tambahkan di situ siapa S, lengkapi dulu. RSUD Pratama Motong, siapa nih? Ayo dekatkan ke namanya supaya saya tahu orangnya. Oke, Wina RSUD Pratama. SMP 1 Atap Negeri. Siapa? Taupa, siapa? Di SMP Taupa. Ya, bisa dikecilin ya namanya ya. Oke. Irwan di mana Irwan? Ya. Wina, Wayan, Rifka Sari, Nunung. Mana Nunung, Rifka Sari, Irwan, Febri, belum tahu di mana ininya. Febri, gimana Febri? Ya, unmute dulu speakernya. Unmute Febri, katanya sepertinya tadi ingin mengatakan sesuatu. Nah, Nunung, Rifka Sari, Irwan, nah mana belum? Ini nih, ada kotak teks. Yang kedua dari bawah itu diklik, klik, akhirnya muncul kursornya di sini. Nah, silakan ketikkan. Ya, Rifka Sari, SDN Taupa. Sudah terputar-putar hurufnya. Nah, bisa diperbaiki ya. Langsung diklik saja di situ, langsung backspace, nah, hapus. Baru ketik kembali. Nah, ketik kembali Rifka Sari, ketik kembali kotak teksnya, baru tuliskan lagi. Oke, Febri sudah ada. Irwan? Irwan. Nah, itu. Bawa, geser ke sana, Rifka. Geser ke kanan. Ambil, aktifkan kotaknya, geser ke kanan. Nah, gini, saya bantu. Ya, dekatkan namanya. Oke. Tinggal Irwan. Tinggal Irwan. Ayo Irwan. Apa masalahmu? Mana Irwan? Ini siapa nama lengkapnya? Mana Irwan ya? Tidak ada ya?
Irwan ada di room? Irwan? Mana Irwan? Pak Irwan. Sepertinya Pak Irwan tidak ada. Terlempar kayaknya. Keluar. Ada yang satu kantor? Sementara dihubungi. Enggak, dia di mana? Tolong diketikkan deh, di mana dia supaya saya tahu. Nah, ini Prima, BKPSDM, mana Prima? Saya mau lihat orangnya. Oke. Mana? Oh, kamu ya. Ada Prima. Oke. Nanti akan sering-sering ketemu ya karena BKPSDM. Jadi selain Pak siapa di sana? Pak bukan Gatlor. Siapa lagi satu? Yang orang Bali juga nih. Siapa nih? Oh, Pak Giring. Pak Giring. Gitu. Oke, siapa? Udah. Oke, sudah semua ya. Tinggal Irwan. Tolong diketikkan dong siapa yang tahu tempatnya Irwan di mana. Sambil dia menemukan jalannya untuk kembali. Udah ya. Kasimbar, Toribulu, Taopa, Sausu. Ini Impres 1 Lombok. Di Parigi ini, Lombok. Gusti Rai. Iya, Bu, di Parigi Kecamatan Tinombo, Bu. Oh, di Tinombo. Iya. Lombok, Tinombo. Saya pikir di Lombok, NTT sana. NTB. Mautong. Wina yang mana? Winarni. Bidan. Hadir. Bidan. Nah, di rumah sakit di unit mana, Bu Wina? Di ruang kebidanan, Bu. Ruang kebidanan. Ya. Bersalin. Kamar bersalin ya, di kamar bersalin. Ya. Oke. Alumni? Alumni Stikes Karya Husada Semarang. Oh, Semarang, dari luar ya. tuh. Enggak, ini dari Parigi Motong, cuman sekolah di luar. Iya, maksud saya sekolahnya dari luar. Oh iya, sekolahnya ya. Oh, tapi orang Parigi Motong memang. Iya. Oke. Tidak ada kadek-kadeknya, kutunya dan ininya. Berarti bukan orang Bali ya? Bukan, Ibu. Yang mana? Jawa? Iya, Jawa. Kota Raya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Sekarang kita ASN itu memang kewajiban kita bersedia ditempatkan di mana saja ya. Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada semua sahabat-sahabat saya yang 10 orang ini yang sudah sampai pada tahapan pelatihan dasar adalah orang-orang yang sudah diberi kepercayaan oleh negara untuk bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita, ya, bahwa sampai di titik ini teman-teman sudah mengemban ya kewajiban sebagai aparatur sipil negara, yaitu tak lain dan tak bukan adalah sebagai abdi negara, ya, pelayan masyarakat. Jadi jangan menunjukkan sikap-sikap seorang yang bukan seorang pelayan. Ya, pelayan itu adalah orang-orang yang mengedepankan, mementingkan kepentingan orang lain. Tidak ada seorang pelayan yang gayanya ngebosi. Ya, kalau kemarin-kemarin masih banyak ASN dengan pakaian dinas, pakaian seragam itu nampak ngebosi, ya. Itu
sudah tidak laku lagi, ya, sudah tidak pas lagi untuk zaman sekarang ini. Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebuah pelayanan yang memuaskan, yang tidak diskriminatif. Nah, oleh karena itu, dalam materi manajemen ASN dan undang-undang ASN semua telah memuat apa peran dan fungsi ASN, kemudian apa hak dan kewajiban kita, ya, dan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku sebagai seorang pelayan masyarakat. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, alhamdulillah. Baik, teman-teman, oleh karena itu, ya, agenda 3 ini kita punya 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Oleh karena itu, saya ingin teman-teman menggambarkan kedua mata pelatihan ini dalam agenda 3 ini, teman-teman menggambarkan, ya, mengkritisi dan apa yang sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya melalui sebuah gambar, ya. Nah, di ikon ini, ya, yang keempat dari atas, yang keempat dari bawah itu ada gambar, ya. Tambahkan gambar. Saya kasih contoh dulu. Tambahkan gambar, klik di sana. Nah, cari Google penelusuran gambar. Nah, klik yang di bagian gambar. Ini kelihatan nggak? Google saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Berarti bisa. Contohnya, oke. Nah, di sana ketikkan kata kunci. Mana nih tempat ininya? Gambar saya punya ini, ya. Nah, ketikkan kata kunci Smart ASN. Kita ambil, ya. Oh iya, di atas. Kok saya gugup, ya. Smart ASN, ya. Smart ASN. Ya, ataukah yang terkait dengan itu, silakan cari, tentukan kata kuncinya Smart ASN 2024. Nah, apa ya di sana? Nah, di sana akan muncul gambar-gambar. Tapi ini 2024. Nah, ini mobil apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini? Mobil listrik, Bu. Mobil listrik mungkin, Ibu. Mobil listrik, Bu. Hah? Mobil listrik. Mobil Tesla. Ada yang Tesla. pernah dengar? Iya, Ibu. Pernah. Pernah, Bu. Pernah. Itu. Ya, Pernah, ini Bu. Teknologi di mana tanpa sopir lagi. Ya, jadi kita tinggal bilang di mana, mau kemana, mau ke SDN Taupa. Nah, sudah semua. Tinggal, keren nggak? Insya Allah 2024. Ya, dan sudah ada memang ini mobilnya, mobil Tesla. Gitu. Ya, tapi terlalu sedikit. Oke, kita habis tahunnya. Nah, lebih banyak. Nah, pilihlah salah satu gambar yang muncul di tempat teman-teman, ya. Tetapi sebelum memilih, berpikir dulu apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar ini, ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana mindset, ya, mengenai pembelajaran kita khususnya Smart ASN. Jadi kita akan dibantu sehingga teman-teman bisa mengeluarkan pokok-pokok cara-cara berpikir, gagasan kreatif dan lain sebagainya, ya. Ini banyak sekali gambar, silakan dipilih satu. Begitu ada klik. Nah, ya, kemudian ada sisipkan. Nah, ini akan muncul kembali ke sini. Nah, ya. Nah, ini silakan. Misalnya itu taruhlah ke dekat namanya, ya, supaya ketahuan gambarnya apa. Nah, kalau mau mengecilkan dan membesarkan itu di pojok kanan, ya. Nah, kemudian klik ininya, blok dan klik, dekatkan ke namanya. Oke?
Praktekkan. Silakan. Saya hapus ini. Irwan sudah ada? Iya Bu, maaf Bu. Laptop Ya, aku pakai nggak HP Bu. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi bisa ikut di sini? Iya bisa Bu, tapi pakai HP ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting terlibat, ya. Iya Bu. Yang jelas bukan HP 3G kan? Tidak Bu. Telepon G, SMS G, dengan center G. Oke, mana gambarmu? Nah, ya. Nah, ini yang keempat, ada tambahkan gambar, klik di sana. Dapat Google, ketikkan kata kuncinya, Smart ASN, dan pilih salah satu gambar. Gak usah lama-lama, supaya saya bisa masuk bentar ke ini. Nah, ini siapa nih? Siapa yang punya ini? Kecilkan, taruh dekat namanya ya. Oke, kecilkan dulu sampai semua ada. Bagus. Iya, Wina sudah dapat, Wayan sudah ada. Oke, siapa lagi? Rifka Sari, sudah. 1, 2, 3. 3 lagi. Oke. Ya, untuk sementara gitu. Kita tunggu lagi teman-teman. Prima, gimana Prima? Sudah, Bu. Kenapa, Sudah, sementara ini. Sementara? Iya. Oke. Iya. Maaf Ibu, untuk akses ke Google ini harus masukkan akun Google dulu ya. Karena saya punya harus masukkan akun Google. Saya buka ini Bu. Siapa itu? Made, Prima. Made Bu. Made. Iya Bu. Iya, ini bisa masuk. Kalau sudah masuk ini, tadi itu berarti udah bisa Pak. Coba langsung saja Pak Made. Iya saya coba. Harus masukkan akun Google. Coba saya ulang lagi Bu ya. Iya, klik aja lagi linknya. Tahu? Ya, yang lain Irwan gimana? Prima gimana? Kenapa? Satunya tidak bisa satu. Nggak usah. Nggak bisa apa? Nggak bisa. Tidak bisa di copy. Klik aja gambarnya. Kanan bawah ada sisipkan. Klik di sana. Nggak di copy. Oh, iya. Inspek ini Bu ya. Saya nggak tahu Bu bagaimana lewat HP ini Bu. Coba linknya bisa nggak? Diklik linknya. Nggak ada muncul. Nggak ada. Oke. Kalau gitu cukup barangkali ini ya teman-teman. Nah, ini kecilin nih. Siapa nih? Yang baru masuk. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Kepala BPSDM Parigi Motong wafat pada hari ini. Ya, beliau emang sakit. Ya, saya baru lihat kabarnya. Ya, berarti Pak Prima nih, pimpinannya Pak Prima ya? Iya, Bu. Iya. Jam berapa tadi meninggalnya, Pak? Jam 8. Jam 8. Baru-baru, Bu. Oh, baru-baru ya? Iya, saya
baru lihat juga ini. Iya, beliau sakit emang. Iya, Ya, sudah lama. turut berduka cita. Oke, tinggal siapa nih? Prima, Irwan, Made. Yang lain udah. Rifka, gimana Rifka? Ibu Rifka? Ya. Tak usah terlalu ini, ganti-ganti banyak. Ayo taruh, siapa nih? Taruh dekatnya. Siapa ini? Pak Irwan ya? Yang post media. Nah. Bukan, Bu, bukan. Prima, Pak Prima. Oke. Ya, oke. Yang itu dulu ya. Yang lain silakan Pak Irwan dengan Pak Made kalau mau berusaha untuk ini silakan ya. Sambil saya persilahkan kepada Elsa untuk memperbesar gambarnya dan mendeskripsikan tentang gambarnya. Ya. Kita kaitkan dengan pembelajaran di agenda 3. Elsa? Ada Bu, ya ada Bu. Ada ya, silakan. Sama Saya bantu besarin gambarnya. Ya. Kita geser ke tengah. Kamu kayak robot ini suaranya, kenapa? Iya Bu. Kayak robot tadi suaranya. Ternyata masih jaringannya yang kurang stabil. Iya Bu, sepertinya jaringan. Ya, silakan deskripsikan gambarnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini memilih gambar handphone. Jadi keterkaitan gambar handphone ini dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang smart ASN, di situ di mana seorang ASN itu adalah seorang pegawai yang dituntut dengan keprofesionalannya. Jadi di sini diharapkan kita bisa menggunakan smartphone dalam pekerjaan kita, di mana di situ kita bisa menggunakannya tanpa, maksudnya untuk lebih memudahkan pekerjaan kita. Saya ambil sebagai contoh tupoksi saya sebagai seorang guru dengan adanya handphone. Di situ bisa mengakses berbagai macam platform pembelajaran, jadi bisa kita gunakan untuk proses belajar mengajar selama pandemi, karena selama pandemi itu siswa dituntut untuk belajar di rumah dan tidak boleh tatap muka di sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, kemudian perlu kritikan dan saran dari Ibu. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, jadi saya langsung respon dulu, tanggapin. Maksud saya begini, dengan bantuan gambar, kita bisa mengeluarkan ya pikiran-pikiran kita, ya, apa yang ingin, dan itulah melatih kita untuk mengkomunikasikan, mengargumentasikan pengetahuan atau kompetensi yang ada, ya. Jadi tergantung kita seberapa luas pemahaman, seberapa luas pencapaian yang ingin dicapai. Jadi mungkin gambar ini tiap-tiap orang mungkin berbeda persepsinya dan berbeda cara penyampaiannya, ya. Kalau lihat gambar sih kita bisa bicara bahwa di zaman saat ini bahwa berbagai aplikasi sudah tersedia, sudah hands on, ya, tersedia dalam genggaman semuanya. Apa dengan kemajuan teknologi ini membuat pekerjaan kita sehari-hari lebih cepat, lebih dekat, dan lebih tepat, ya. Nah, itulah dampak positif dari era IT, ya, era informasi. Nah, tinggal kita nih yang ingin memanfaatkan. Oke, terima kasih Elsa. Kecilkan gambarnya dan kembali ke tempat. Kecilkan gambarnya, kembali ke tempat. Sudut kanan bawah.
Titiknya. Iya, Oke. Ibu. Mana? Oke, kembali tarik ke kanan. Nah, bawah. Nah, bentar. Sekarang boleh Nunung besarkan gambarnya dan ambil ini. Iya, Ibu, tunggu ya. Besarin dulu gambarnya. Iya. Oke. Boleh Ibu besarnya? Boleh, kelihatan. Oke, ya oke. Terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau berdasarkan gambar ini, menurut saya itu Sebelum Nunung, ini kelihatannya sama dengan Gusti Rai. Gusti Rai hapus gambarnya, cari yang lain ya. Supaya bisa ini. Supaya banyak kita dapat informasi ya. Kalau sama kan pasti ya sama juga penjelasannya. Gusti Rai? Gusti Rai, mana? Ya Bu, baik. Saya ganti Bu gambar saya. Oke, nyaut. Saya pikir hilang. Oke, saya bantu. Ini cari aja, ya, cari kembali. Oke, silakan, Nunung. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Menurut saya berdasarkan gambar ini, seorang ASN itu perlu untuk mengikuti perubahan-perubahan di zaman modern ini, terutama HP Android itu hal yang paling gampang lah menurut saya Bu. Kenapa? Karena dari HP ini kita bisa memperoleh semua informasi yang kita butuhkan dengan berbagai aplikasi yang ada. Misalnya saja ya, saya sebagai guru itu bisa mempermudah saya untuk mengakses bahan-bahan ajar ataupun inovasi-inovasi untuk metode ataupun model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan siswa saya. Kemudian juga untuk pengelolaan data itu menurut saya sangat mudah karena sekarang ini data-data yang dibutuhkan itu semuanya bisa diakses secara online Bu. Jadi lebih gampang kita untuk memproses data kita Ibu. Begitu mungkin menurut saya Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Mungkin ada melihat hal lain dari gambar ini? Ya ada? Nah, ya, jadi nampak di sini mengilustrasikan ya bahwa banyak aplikasi-aplikasi ya, aplikasi video, dan ini sangat bergantung pula dengan jaringan nih, membutuhkan jaringan untuk bisa terakses kemana-mana ya. Ini ya kelihatan di sini untuk email, di sini untuk kamera. Jadi handphone itu banyak fungsinya ya, membantu kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Jadi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sudah sebagai sarana bertukar informasi ya, berbagai gambar. Kalau telepon yang bukan Android biasanya terbatas sekali untuk kirim-kirim informasi, gambar, dan sebagainya ya. Jadi oleh karena itu kita juga harus meningkatkan kompetensi kita dalam hal kompetensi teknis ya, guru tentu. Kompetensi manajerial di sini banyak kita belajar ya, banyak. Kemudian ada komunitas. Dalamnya pasti banyak ya, mana WhatsApp-nya tuh pasti banyak grup-grup, jadi memungkinkan kita. Saya di handphone saya banyak sekali grup-grup yang terkoneksi dengan berbagai komunitas, komunitas penulis, komunitas bisnis, komunitas pembelajaran. Nah, itu akan membuat kita akan terakses terus dengan informasi-informasi. Ya, oke. Baik, terima kasih Nunung. Boleh dikecilkan? Ya, oke Ibu. Ya, makasih. Dikecilkan gambarnya ya dan kembali ke tempat. Sekarang saya persilahkan kepada Wayan, Ibu Wayan. Bu Wayan. Maaf Ibu.
Maaf Bu, apa saya harus ganti juga gambar Bu? Hampir sama dengan yang teman-teman lain yang sebelum. Iya, silakan. Ambil keputusan sendiri. Ya, ya Bu, siap. silakan. Siapa yang ganti ini latar belakangnya? Ini ada yang tutupin nih. Gimana ya? Coba. Aduh, kalau urungkan. Yang layar kuning tadi ini siapa? Makanya terbelakang. Sudah. Tolong nggak usah dulu di Korea lain supaya ini. Ya, siapa? Wayan. Silakan Wayan. Besarin gambarnya. Oke. Tarik ke tengah. Ya, silakan. Ini siapa punya ini? Pindah dulu. Nunung tadi ini ya. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang teman-teman dan Ibu lihat di sini, gambar yang saya ambil itu adalah PC atau personal komputer, di mana di sini adalah CPU-nya dengan gambar dari laptop atau notebook. Nah, kenapa saya ambil kedua gambar ini? Kita tahu bahwa perkembangan zaman setelah mengubah semua jenis alat teknologi dari yang tidak fleksibel, bisa fleksibel dibawa kemana-mana. Di sini misalnya saya ambil contoh adalah CPU. Nah, CPU di sini adalah salah satu perangkat keras dari personal komputer, yaitu komputer, di mana kita tahu bahwa komputer pertama kali itu ukurannya sangat besar, terdiri dari layar, kemudian ada keyboard, kemudian ada CPU yang tidak bisa kita bawa kemana-mana. Jadi mungkin teman-teman ingat kalau masih ada yang di kantornya atau di sekolahnya ada laptop, ada komputer seperti itu, maka otomatis ketika kita ingin mengerjakan tugas atau membuat tugas apapun itu, kita harus ke kantor atau ke sekolah. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka untuk komputer jenis ini sudah mulai ditinggalkan, tidak lagi menggunakan CPU, tapi sudah beralih ke laptop atau notebook. Nah, kalau notebook ini dia sudah satu paket di mana layar, kemudian CPU, kemudian keyboard, itu sudah jadi satu. Ukurannya juga menjadi lebih kecil, lebih tipis, jadi bisa kita bawa kemana-mana, kapan saja, dan kita bisa bekerja di mana saja dengan menggunakan laptop. Kemudian untuk kita sebagai ASN itu harus juga bisa menyesuaikan terhadap perubahan dari yang awalnya terbiasa menggunakan komputer, kita harus mulai terbiasa dengan menggunakan yang namanya laptop. Nah, jadi laptop ini bisa memudahkan kita baik sebagai guru maupun tenaga medis maupun tenaga administrasi ketika ada kegiatan di luar sekolah seperti seminar, diklat dan lain sebagainya, akan lebih mudah untuk mengakses jaringan internet atau data dibandingkan menggunakan komputer yang menggunakan CPU. Kan tidak mungkin kita ikut diklat, kita bawa numpang mobil, bawa seperti itu. Cukup. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, ini memang sebuah perangkat ya dari sebuah komputer. Jadi sekarang eranya komputerisasi. Nah, ini masih ada ya di beberapa instansi, beberapa sekolah itu masih ada seperti ini. Jadi masing-masing ada keuntungan kerugian. Tetapi
kekurangannya hal ini nggak bisa dibawa-bawa. Kalau sekarang kan PC itu lebih fleksibel, lebih minimalis, dan juga kapasitasnya pun hampir sama ya. Jadi itu disiasati. Yang paling penting kita mengenali bahwa ada sebuah hardware ya, CPU-nya itu adalah hardware ya, perangkat kerasnya ya gitu. Nah, ada software. Software itu ya itulah aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya ya, itu yang kita perlu implementasikan, perlu kita banyak menggunakan sesuai dengan ini. Tetapi jangan juga kalau masih itu yang tersedia di instansi ya kita bisa mengoperasikan, bisa memanfaatkan. Ya, jangan sampai karena tidak ada laptop adanya seperti ini pekerjaannya diabaikan atau lain sebagainya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ibu Wayan. Oke, mana tadi Febri? Febri yang baru masuk ganti dengan mobil Tesla. Silakan, apa yang ingin kamu ceritakan di sini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, dari yang gambar ini, saya pilih gambar kedua, saya pilih mobil Tesla. Tarik ke bawah, itu online marketing, tarik ke bawah. Baik, Bu. Ya, Baru bisa, Bu. Iya, oke. Selamat. Jadi, kenapa saya pilih yang kedua ini? Karena dari mobil ini kita bisa belajar bahwa di sini ada peralihan antara dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar, kemudian yang terbarukan nanti ke depannya itu menggunakan listrik sebagai energi terbarukan. Nah, kaitannya dengan kita sebagai ASN, dalam hal ini saya sebagai guru, tentunya kita sebagai guru tidak bisa tertinggal pada konsep belajar mengajar yang masih lama, yang mungkin sekarang kita masih terpatok pada administrasi yang selalu kita sediakan, akan tetapi kita harus berpikir lebih maju lagi ke depan dengan hal-hal baru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, salah satu contoh, khususnya kayak kita sekarang itu dihadapkan dengan pelajar-pelajar yang lebih cenderung dengan penggunaan media sosial, khususnya kayak TikTok ataupun lain sebagainya. Nah, ini dianggap sebagai salah satu ancaman, Bu, karena fokusnya siswa itu terganggu ya sebagian dan lebih cenderung ke aplikasi-aplikasi seperti ini. Akan tetapi coba kemudian kita ubah mindset bahwa itu sebagai ancaman, kita rubah sebagai bentuk perkembangan di mana kita masukkan dunia pendidikan di dalamnya, sehingga TikTok ini bisa berbarengan dengan kemajuan atau bisa lebih berkembang lagi. Ya, oke, Pak Febri, kata kunci apa relevansi gambar kamu dengan yang kamu sampaikan tadi? Untuk bisa berpikir inovatif, Bu, sehingga tidak tertahan di masa yang sekarang dan bisa berpikir ke masa yang lebih jauh lagi ke depan. Ya, jadi betul ya. Namun saya berharap tadi kita banyak dapat informasi dari sini, gitu kan? Apa? Ini kalau tadi ini kelihatan ya, ada mobil Tesla itu yang sudah dikembangkan, ya, sudah ini. Di mana di sana ininya komputerisasi, serba komputer, ya, sampai tidak memerlukan lagi sopir. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Gimana perasaan itu? Pasti kita akan terdampak dengan perubahan-perubahan itu, ya. Tapi lama-kelamaan. Sekarang di Kota Palu khususnya itu sudah ada tersedia tempat-tempat untuk memberi energi kepada mobil-mobil listrik, ya. Disediakan oleh PLN, sudah ada ininya. Tetapi ya barangnya mungkin masih langka. Tetapi hal ini nanti
tentu kita semua akan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Dan katanya diperlukan 20 tahun waktu untuk bisa beralih dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, ya, BBM, ke bahan bakar yang menggunakan energi listrik ini, ya. Apakah listrik dari ini atau menggunakan energi listrik dari matahari, ya, sumber daya alam itu. Nah, itu membutuhkan waktu 20 tahun, ya. Berarti di masa itu ya kita pasti akan melalui prosesnya, bahkan juga ya mungkin tidak kita lihat lagi nih, ya, apa kemajuan-kemajuan yang akan datang. Namun yang paling penting adalah di masa saat ini kita sudah ada di masa itu, tentunya kondisi saat itu juga kita bisa manfaatkan, ya, peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan. Kemarin saya sudah kasih ya materi bahwa digital ini tidak hanya untuk para ASN, tetapi di mana ada masyarakatnya digital, organisasinya digital, begitu juga perekonomian, ya. Nah, sekarang serba ini. Jadi kita tidak harus mengkotak-kotakkan diri, tetapi bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada. Ya. Oke, terima kasih Pak Febri. Next, Wina. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya, ini saya mengambil gambar. Ada seseorang, ya, dia sedang menggenggam dunia. Saya menganggapnya dia menggenggam dunia. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini, kita sebagai ASN diminta berinovasi untuk memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini untuk memberikan pelayanan ataupun menampung dari ungkapan-ungkapan masyarakat, aspirasi masyarakat seperti itu. Jadi teknologi yang berkembang sekarang ini dapat memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan dan membantu pekerjaan kita seperti itu, Bu. Terus kemudian di sini kan ada gambar alat elektronik, transportasi, buku, terus tempat. Ini menurut saya menggambarkan bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan kita dengan mudah dengan yang ada di ini, yang ada di gambar ini, alat-alat yang ada di gambar ini. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang sangat multi, ya. Tadi menyinggung tentang era revolusi, ya. Nah, tahu nggak, sekarang itu kita sudah bergerak ke society, ya, 5.0. Ya. Nah, di mana bahwa sosial, ya, sosial ini perlu dikembangkan. Aspek sosial, ya, aspek sosial ini bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah sebuah sistem yang menyangkut orang-orang, ya, yang bisa menghubungkan kita satu sama lain, ya. Dalamnya ada disrupsi teknologi juga, ya, itu. Ya, mungkin kita akan lebih banyak lagi saya ingin memancing, ya, sebuah kemarin ada marak tuh tentang Doni Salman. Ada yang tahu nggak? Apa yang bisa? Nah, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu bisa komentari dari situ? Silakan. Apa saja?
Siapa tadi? Ade. Ya, Bu. Nah, gimana? Baik, Bu, terima kasih. Kalau menurut saya, kasus dari Doni Salman ini menyangkut tentang afiliator, Bu, ya. Afiliator. Kalau menurut saya, bentuk investasi seperti, kan banyak investasi yang seperti Bitcoin dan yang lainnya itu bisa kita lakukan, Bu. Cuma yang menyangkut ini tentang binomo atau yang terkait Doni Salman ini, menurut saya dia itu lebih ke presentasikan seperti judi, Bu. Kenapa saya katakan seperti judi? Karena menurut berita, Bu, ya, menurut berita, karena dia akan mengajak orang-orang itu untuk ikut masuk gabung di binomo dengan alih-alih mendapatkan keuntungan, tapi yang kenyataannya sebenarnya mereka kalah gitu. Seperti pengalihan, misalnya kamu gabung sini dengan uang segini, kamu akan bisa mendapatkan keuntungan seperti ini gitu. Ternyata mereka kalah dan afiliatornya ini akan mendapatkan 70% dari kekalahan yang join, yang gabung ke binomo. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi, Bu. Oke, baik, terima kasih, Madea. Berarti memang mengikuti ya perkembangan. Nah, terkait yang kita mau inikan di sini adalah pemanfaatan teknologi, ya. Itu pendapat kita, ya. Tetapi menurut saya yang saya seorang pelaku juga dalam bisnis itu, ya. Gini, pemanfaatan teknologi ini. Karena kalau kita nggak paham, ya memang gampang sekali ya di media-media sosial ada yang negatif, ada juga yang positif. Ya, di situ ada teknologi. Saya tahu kalau soal itu, apalagi penggunaan robot trading ya, forex, nah itu perdagangan dunia ya. Jadi memang bagi orang yang terampil, yang ini akan paham betul sistem istilah-istilah staking, hold, itu semua adalah istilah-istilah wallet ya, serba digital, di mana yang ke depan kita tidak akan lagi menggunakan mata uang fisik ya, tapi kita lebih banyak ke mata uang digital ya. Nah, itu Doni Salman tadi itu memang sebuah bisnis yang memanfaatkan teknologi ya. Nah, di dalamnya apa? Ada forex, trading forex, dan juga trading forex. Cuman afiliat tadi disebut bahwa ada menghimpun orang-orang ya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagi orang yang bisa memanfaatkan peluang ini, informasi ini juga bisa meningkatkan income ya, bisa menambah. Jadi tidak selalu negatif, tergantung kita lihat maknai. Bagi saya yang udah paham, saya sih maksudnya itu memang pertanggungjawabannya ya, karena ada sistemnya afiliat, ini masyarakat. Nah, masyarakat sendiri ini yang kita perlu edukasi nih. Kalau mau begitu jangan cuma bilang setorkan dananya kemudian berhenti. Ya, saya awalnya juga enggak ngerti. Lama makin kesininya saya banyak belajar. Melalui bisnis ini saya banyak belajar. Ya, gimana trading. Nah, saya bukan trader, saya bukan ini. Dan saya nggak punya waktu untuk nongkrongin setiap jam gini. Ya, ada kapan beli, kapan jual. Nggak, saya gunakan ini kemarin beli robot. Nah, itu ada perusahaan yang mendistribusikan beli robot untuk lihat trading. Nah, tetapi situasi Ukraina, Rusia tidak ini, saya dari komunitas, ini keadaan kurang bagus, banyak loss, sudah tarik investasi. Sekarang saya menyimpan itu di cryptocurrency ya, yang seperti tadi Made Andriawan ini sampaikan ya, ada Bitcoin. Nah, itu Bitcoin mata uang dunia yang sudah lama ya. Sekarang banyak Bitcoin. Anang ya punya Bitcoin ya semua. Nah, itu ya ada ininya tersendiri. Jadi tidak selalu negatif gitu. Nah, kita seorang SE juga harus pandai-pandai lah ya. Jangan kalau nggak ngerti, nggak usah sok ini bilang, "Oh, itu judi, itu ini." Padahal kan di situ ada perdagangan. Ya, nggak apa-apa, itu soal pendapat ya. Karena kita barangkali
kurang mendapatkan informasi banyak, ya. Nah, tapi saya ingin menetralisir di sini bahwa di situ ada satu ini, ada satu hal yang positif, ya, di mana kita bisa belajar, ya, memanfaatkan komunitas dan teknologi itu. Karena alhamdulillah, ya, dapat income, ya, dapat pendapatan. Nah, dari situ, tapi saya memang sudah ndak ini lagi untuk rekrut orang, apalagi orang yang kita rekrut itu tidak paham apa yang diinikan. Kalau ada masalah, mereka tidak berani nanggung resiko, padahal resiko itu selalu ada, kan? Nah, gitu. Jadi saya berinvestasi dengan dana saya sendiri, sehingga nanti tidak akan tidak akan ada yang komplain atau ada yang dirugikan. Tetapi alhamdulillah saya saat ini belajar terus, dan saya belum tahu ke depannya bagaimana di Indonesia. Yang jelas kalau di dunia, ya, mata uang digital ini sudah berlaku dan diakui, ya. Nah, kita juga serba ini saja, ya, mau belanja ini sudah ada yang bisa kita pakai dengan koin, ya, dengan koin untuk belanja-belanja. Nah, itu sudah ini, ya. Jadi artinya jangan kita memblok ini kita, intelektual kita hanya lihat berita-berita yang kita tidak pahami, ya. Oleh karena itu cari tahu. Oke? Gimana? Ada yang mau kasih pendapat lain? Iya. Enggak, ya? Oke. Jadi rata-rata begitu. Kalau saya tanya, oh, masih langsung perjudian. Tahu apa kamu nih? Kamu nggak tahu nih bahwa Fatma MUI sudah keluar bahwa perdagangan trading itu, ya, itu adalah jual beli berupa perdagangan, ya. Jadi sama jual beli motor dan itu bukan riba. Nah, justru riba kalau simpan uang di bank. Ya, ini kita diskusi, ya, tapi kita sebagai generasi milenial, kamu kali, ya. Kita, oke. Kalau saya milenial, ya. Bukan lagi milenial, milenial. Oh ya, kemarin sudah lihat, gimana Pak Madu? Iya, Bu. Ingin bertanya, Bu, kan ya karena kita Ibu menyinggung masalah trading. Yes. Masalah trading, Bu. Ya. Ini, Bu, yang ingin saya tanyakan, apa bedanya trading yang dilakukan oleh Doni Salman Indra Ken ini dengan trading-trading yang lain? Kalau saya lihat kan trading yang lain itu maksudnya tidak ada sampai ke kasus hukum gitu. Kalau yang dilakukan Doni ini kan sampai ke kasus hukum, itu apa sih bedanya gitu, Bu? Maksudnya biar kita tahu juga gitu. Benar, terima kasih, ya, kamu Bu. merespon hal ini. Jadi begini, Doni Salman ini adalah melakukan bisnis dan menjalankan afiliat. Afiliat itu mengajak orang-orang, ya, sehingga orang-orang yang berhasil merekrut orang itu akan mendapatkan bonus-bonus, ya, bonus-bonus sesuai dengan sistem yang sudah dibuat. Nah, itu satu, ya. Tetapi dalam sana ada orang-orang yang bekerja sebagai tradingnya, ya, tradernya. Jadi orang yang punya uang, tapi yang melakukan trading itu orang lain, orang yang punya ini, ya, kapasitas. Nah, sistem pembagian. Jadi itulah sistemnya. Dan yang kedua adalah izin dari Bapepti, ya, badan apa itu, ya, yang memang yang seperti itu, ya. Nah, itu. Nah, banyak bisnis-bisnis serupa yang menggunakan juga robot, termasuk saya, ya, yang menggunakan robot kemarin saya gunakan. Saya tertarik ada di situ karena saya hanya membeli robotnya. Membeli robotnya, punya robot yang bisa dipekerjakan 24 jam. Apa yang mereka kerjakan? Trading. Mereka yang trading. Dan 24 jam tanpa tidur. Karena yang bekerja adalah mesin. Nah, itu. Nah, hanya kita juga perlu memodali robotnya supaya bisa bekerja. Kalau nggak ada yang dia kerjakan, nggak bisa. Ya, jadi itu. Nah, itu, Pak. Tapi karena
robot itu didesain untuk situasi normal di dunia. Nah, kemarin dengan kasusnya Ukraina, kasusnya Rusia, ya terjadi kekacauan. Nah, itu ternyata berpengaruh sehingga robotnya ini yang tidak pernah loss, tidak pernah kerugian, pasti selalu profit per hari. Nah, itu mempengaruhi sehingga banyak kacau. Nah, dari komunitas kita dapat informasi, berita, ini diamankan dulu, ditarik semua. Seperti itulah yang saya lakukan. Jadi menurut saya memang kita harus pandai-pandai, selektif, mengenali betul apa bisnisnya, bagaimana kerjanya, bagaimana ini. Jangan cuma tergiur oleh keuntungan finansialnya. Nah, saya amati bahwa banyak orang ya punya uang ya, tapi tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuannya dan tidak mau tahu yang ikut. Jadi begitu ada sesuatu perusahaan ini ataukah bisnisnya mengalami masalah, langsung mempersalahkan gitu loh, ya, langsung mempersalahkan. Jadi barangkali itu, dan di Dana Salman saya nggak tahu ya karena pemeriksaannya atau gimana ya, mungkin tadi termasuk izin, kemudian ya ini kan terungkap satu-satu ya bahwa ada penipuan ya, karena biasanya sudah muncul lagi ada satu sistem, muncul lagi subsistem yang mengembangkan hal tersebut. Ya, nah, jadi kalau memang yang murni ya ini dasarnya adalah trading. Saya juga nggak tahu apa tuh sih trading, apa forex, apa bitcoin, apa ini. Tapi makin kesini saya udah paham dan bagaimana ininya. Kita harus terakses terus dengan informasi dan mengambil keputusan, mengambil tindakan sendiri untuk ini. Ya, nah sekarang saya lagi staking. Nah, ada istilah staking, yaitu menyimpan koin kita untuk beberapa lama, tetapi kita dapat profit setiap hari ya profitnya. Nah itu ya itu dari mana? Selisih perdagangan dunia. Kita nggak punya saham, kita punya ini. Tapi itulah yang dalam sistem. Jadi kayaknya sulit kalau saya mau jelaskan secara ini, tetapi di dalam sistem semua sudah terini. Apa lewat handphone ya, kita bisa lihat perkembangannya dan berapa profit kita yang kita sudah dapatkan. Bagaimana saya bisa mencairkan, karena ini kan dalam bentuk dolar, nah, mencairkan ke dalam bentuk rupiah dan menjadi manfaat buat saya. Gitu Pak Gusti. Pak siapa tadi ya? Ade, Bu. Saya sama deh, sorry. Ya. Ade Adriana, gimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Udah punya ini juga? Punya ikut forex atau apa? Belum, Bu. Makanya itu maksudnya pengen tahu kan apa sih bedanya, yang mana sih yang aman gitu. Oh, gitu. Siapa tahu, Bu, siapa tahu nanti ke depannya kita bisa gabung. Pasti akan ke situ, Bu. Maksudnya karena kan perdagangan gitu. Iya, jadi betul sekali. Saya juga tetap butuh mentor. Tidak mungkin saya masuk-masuk atau mengandalkan tutorial yang ada di handphone kita. Kita harus ini. Karena siapa komunitas kita? Karena semua benar, semua kasih informasi, semua kita ini. Kalau kita tidak paham betul, itu kita nggak ngerti, ini kok ada lagi, ini kan ternyata itu sistem dari satu sistem yang besar. Kan mereka nih pakar-pakar IT ya, mereka membuat lagi sistem baru, ini lagi yang sudah tidak sama dasarnya. Jadi kalau kita nggak jeli-jeli, kita akan salah arah, ikut ke sana. Ternyata mereka sudah punya kepentingan lain, ya, bisnis lain atau ini, itu. Jadi kita perlu mentor. Ya, nah, siapa dan bagaimana sehingga kita bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Oke, baik. Karena begini, ke depannya kan ada di janji Kors Pegawai Republik Indonesia. Ada yang hafal nggak? Yang kelima kalau atau keempat ya? Ada yang tahu? Kami Kors Pegawai Republik Indonesia berjanji. Kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi.
yaitu sanggup meningkatkan kesejahteraan. Dan juga sebagai Smart ASN ini jiwa entrepreneur juga harus dikembangkan. Karena apa? Untuk bisa masuk ke masyarakat digital, ke pembangunan digital, ekonomi digital, ya, dan organisasi digital. Jadi seperti itu. Cuman mungkin cara-caranya. Kalau yang afiliat itu ya sistem jaringan, nah, dan ada bonus, ya itu memang beresiko ya, beresiko karena kita melibatkan orang lain dalam melakukan investasi gitu ya. Orang belum tentu ngerti bahwa gini ya. Nah, itu yang banyak permasalahan yang ada. Oke, masih ada? Oke, yang lain ini saya Gusti Ray, boleh Gusti Ray? Coba apa nih cerita di balik gambarnya? Gusti. Terkendala membesarkan gambarnya, Bu, karena jaringan saya putus-putus. Iya, langsung aja nih, aku bantu. Nah, silakan. Silakan. Ya, baik Bu. Baik, saya akan mengatakan pendapat saya mengenai gambar yang saya pilih terkait dengan Smart ASN. Mana nih? Hilang suaranya. Oke, mungkin ini terganggu jaringannya ya. Kita ini ada dia. Ayo, saya persilakan Prima, boleh Prima? Ya, silakan. Katakan sesuatu dengan gambarmu. Sudah kelihatan gambarnya, Bu? Hah? Kelihatan gambarnya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Sip. Sip. Terima kasih. Terkait gambar ini, Bu, yang saya tangkap ini kan ini keterangannya post. Post ini berarti kita memposting suatu berita atau informasi di media digital atau di media digital. Ya, terkaitannya dengan Smart ASN, kita di sini sebagai ASN pentingnya suatu literasi digital untuk membawa kita pengguna media sosial lebih paham aturan, norma, dan etika pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi artinya di sini sebelum kita mempost suatu informasi atau berita, baiknya kita mengolahnya dulu, memverifikasinya, dan memastikan bahwa yang kita post ini tidak melanggar norma-norma yang ada, baik itu norma digital maupun norma hukum yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana kita dalam suatu menyampaikan informasi, kita betul-betul memahami etika digital dan budaya digital yang ada. Contoh, dalam kita memposting itu sebaiknya kita memastikan bahwa kita tidak menyampaikan suatu berita hoax atau hate speech atau paham-paham yang bersifat radikalisme yang melanggar norma-norma yang ada. Jadi mungkin itu saja, Bu, yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi pengelolaan website baik secara individu, betul sekali tadi yang Prima sampaikan ya, bahwa dalam memposting itu kita harus yakin, harus memastikan dulu apakah yang kita berikan ini sudah sesuai, sudah benar ya menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya ya. Karena
ancaman bagi kestabilan daerah atau bangsa ini sangat luas sekali ya, dengan adanya hoax ya, orang gampang sekali memberikan atau membangun opini-opini tertentu ya. Nggak usah jauh-jauh, pada saat pandemi saja ya, kadang-kadang sudah bingung kan satu sama lain, orang yang kesehatan kadang-kadang ini ya. Jadi memang, nah itu tadi karena peran dan fungsi kita perekat dan pemersatu bangsa, walaupun berbeda pendapat atau apapun kebijakan pemerintah, ya itu yang kita harus inikan, ya itu yang harus kita usung, ya yang kita inikan, ya karena orang boleh saja berbeda pendapatnya ya, tetapi ya saya lebih bicara ini kepada kasus pandemi di awal-awal di Indonesia itu khususnya, begitu maraknya ya informasi-informasi, setiap orang memposting, padahal itu dengan digitalisasi semua bisa dirubah-rubah, bisa sehingga informasinya juga kadang-kadang sudah bias ya. Ada yang tidak ini. Oleh karena itu kita kembali kepada fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan. Apa nih kebijakan pemerintah saat ini? Kebijakan pemerintah protokol kesehatan, PSBB, ya. Apalagi yang kemarin social distancing. Nah itu pakai lagi alasan, oh ini saya nggak bisa pakai masker, pokoknya saya nggak setuju pakai masker karena kesulitan, saya susah bernafas, saya susah ini, nggak bisa ya, karena secara medis, secara kesehatan memang ini membantu untuk penggunaan masker itu dan cuci tangan itu membantu untuk memutuskan rantai penularan. Jaga jarak itulah langkah yang paling efektif karena virus itu ada. Tapi jangan kita nggak tahu apa-apa, nggak mengerti sesuatu tentang ilmu epidemiologi, tapi berani, nggak ada itu virus. Virus itu cuma ciptaan ataukah negara lain, negara Cina yang akan menyuntikkan chip ke dalam tubuh manusia. Iya, itu sebuah teknologi, tapi untuk saat ini, kondisi saat ini bahwa virus itu memang ada teridentifikasi ya, dan kenyataannya kalau memang mau main-main itu perbuatan seseorang atau perbuatan ini tentu, kenapa banyak yang korban ya. Nah, di rumah sakit lagi, enggak terinfeksi COVID tapi dibilang COVID. Nah, kita nggak boleh dong gampang percaya begitu saja. Mana data-datanya? Kan dalam masuk pelayanan di instansi kesehatan itu kan ada pemeriksaan awal, ada pemeriksaan laboratorium, gejala-gejalanya ada, ya. Kemudian ini untuk menyelamatkan orang lain. Tapi ya banyak ya yang hoax gitu, nggak bisa kita gampang percaya bahwa ini saya hanya keluhan masuk ke rumah sakit, sudah didiagnosa COVID. Lah kamu tahu apa? Kamu ikutin nggak hasil laboratoriumnya, apanya semua? Jadi itu semua. Jadi kita juga nggak bisa judge ya bahwa itu nggak benar. Apakah memang itu ada pelakunya yang tidak bertanggung jawab? Ya memang kita harus cari dulu data-data bukti-buktinya. Jangan cuma sekedar nonton YouTube, nonton beritanya. Kita juga sudah punya ini negatif. Ya. Nah, kembali kepada fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, dan sebagai pemersatu bangsa, itu kita harus pegang. Itulah gunanya teman-teman belajar agenda 1, semangat bela negara, ya. Nah, untuk membela negara dari segala ancaman, dari segala yang mengancam kestabilan. Ya, kita harus banyak tahu, harus bisa, harus pintar, harus bisa menentukan ya, mengambil keputusan yang tepat gitu loh.
Ya, karena dunia digital sekarang memang dimanfaatkan oleh semua orang. Ya, tetapi kita sebagai seorang ASN ini memang wajib bela negara ya dengan perkembangan teknologi seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk latihan-latihan ini. Ini mendeskripsikan. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan dengan rinci tentang sesuatu hal itu adalah tergantung dari apa yang ada di dalam mindset kita ya, di dalam pemahaman kita, di dalam pengetahuan ya, dan apa yang menjadi pikiran-pikiran, sehingga kita harus memang selalu yang positive thinking. Ya, kalau memang ada hal yang keliru, mari kita klarifikasi dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ya, jangan ikutin karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya pindah untuk analisis kasus ya, karena sebentar lagi teman-teman akan masuk ke agenda 4, habituasi. Nah, di dalamnya adalah membangun kebiasaan ya, membangun kebiasaan mulai agenda 1, agenda 2, agenda 3. Utamanya agenda 3 ya. Nah, di situ gagasan kreatifnya itu nanti terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN ya. Kemudian nanti ada juga dengan agenda 2. Udah nonton nggak yang saya sudah share di grup tentang ini, kisi-kisi evaluasi? Udah saya berikan kan? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Nah, gimana? Ada tanggapan? Membantu tidak? Atau belum sempat dilihat, baru di skip? Membantu, Bu. Apalagi gambaran umum tentang proses latsar ini. Alhamdulillah ya, memang itu yang saya harapkan bahwa teman-teman ya. Jadi nanti membuat rancangannya ya sudah jelas tuh ya. Gagasan originalnya, isunya yang diangkat aktual, ya bagaimana cara menganalisisnya, ya arahnya ke sana supaya targetnya itu di level 4, ya. Nah, semua. Jadi kalau sama persepsinya, pesertanya mengarah ke sana, pengujinya mengarah ke sana, dan itu sesuai dengan ini keputusan kepala LAN ya. Nah, itu yang memang dikeluarkan dan itu acuan kita sekarang yang terbaru 2022. Nah, tentang yang paling penting adalah itu teknik komunikasi. Teknik komunikasi ada di rancangan maupun di pelaksanaan aktualisasi seminarnya. Teknik komunikasi itu yang dilihat adalah bagaimana Anda memaparkan, mengargumentasikan apa rancangannya ya. Jadi kalau ada pertanyaan penguji, responnya sesuai, cepat, ya tidak sekedar membuat ini ada ini. Jadi harus memang dijiwai sehingga apa nilai-nilai yang disampaikan itu bisa terinternalisasi. Utamanya nilai-nilai berakhlak ya, berorientasi pelayan dan itulah yang kita bisa berpikir kreatif. Ya, berpikir kreatif. Jadi kondisi yang real yang ada di tempat kerjanya, nah itulah yang diinikan karena kita cuma punya waktu 1 bulan. Kemudian ya yang mana minim biayanya, ya karena banyak kegiatan dan muluk-muluk sulit mengerjakan, mencapainya. Nah, tentu ada kendala-kendala. Nah itu harus memang didesain betul ya. Namanya dirancang dengan baik kegiatan-kegiatannya yang menyelesaikan isu. Nah, oleh karena itu ada tahapannya. Ya, oke, saya buka ke sini. Ya, kita tinggalkan ya. Terima kasih ya yang sudah tadi memberikan ini. Jadi ini latihan bagaimana kita mengargumentasikan kita punya pemikiran-pemikiran ya melalui gambar. Ini kelas yang kemarin nih. Nah, ini yang saya mau lihatkan. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi,
sebaiknya screenshot ini supaya kamu bisa lihat-lihat. Ya, screenshot, simpan di ini kamus masing-masing. Nah, ini ada 6 langkah. Ya, 6 langkah yang kita lakukan sehingga muncullah sebuah judul. Sudah punya judul semua? Atau judulnya duluan? Kebanyakan tuh judulnya duluan. Nah, ya, ini ada 6 langkah sampai kita sampai pada sebuah judul. Nah, apa saja langkah itu? Yang pertama, penetapan isu. Ya, teman-teman sudah melakukan latihan, termasuk penugasan saya. Nah, untuk menentukan isu, ya ada kemampuan untuk mengidentifikasi. Jadi isu itu bukan diingat-ingat atau bukan dipikir-pikir, ya, tetapi melihat kondisi real yang ada pada saat ini. Ya, itulah isunya. Nah, ini salah satu contoh kemarin. Nah, buatlah isu. Ya, tentu identifikasi dulu ya. Nah, identifikasi. Apa sih isu? Isu itu apa ininya? Kriterianya. Aktual. Ya, Made? Mau bilang apa, Made? Negatif, Made. Bu. Adriawan. Kenapa? Ya, isu berkaitan dengan pernyataan yang negatif, Bu. Oke, ini terprogram ini. Lain saya tanya, lain dijawab. Ya. Jadi isi itu adalah sebuah pembicaraan yang sedang hangat, ya, yang sedang aktual, sedang dibicarakan orang banyak. Ya. Kalau yang pernyataan negatif, nah itu adalah menyatakan bahwa di situ ada masalah. Ya. Nah, saya berharap di agenda 1 kemarin teman-teman sudah mendapatkan diperkenalkan ya alat-alat analisis. Sekali lagi saya bilang bahwa alat-alat analisis itu adalah alat bantu untuk kita bisa berpikir kritis, berpikir fokus, ya, berpikir tajam, ya, mampu membedah setiap permasalahan dengan baik sehingga kita sampai pada sebuah gagasan kreatif. Ya. Nah, jadi penetapan isu usahakan itu ada 3. Kenapa 3? Supaya ada alternatif. Karena kalau 2 itu namanya pilihan. Kalau tidak A pasti B. Ya. Nah, tetapi kalau minimal 3 lebih banyak lebih bagus. Cuma masalahnya waktu dan kita hanya perlu 1 isu untuk diangkat ke rancangan kita. Ya, jadi cukup 3. Pilih isu-isu. Pokoknya yang menyangkut semua permasalahan yang ada di daerah kita. Jadi jangan dibatasi dengan organisasi saja ya, karena ini masih isu. Nah, mungkin di daerah kita kalau punya wawasan untuk permasalahan dunia, boleh. Atau Indonesia, bangsa, oke. Tapi kan kita seorang ASN Latsar, gak usahlah bicara korupsi. Karena memang itu isu kontemporer ya, jadi memang permasalahan yang besar untuk bangsa. Tetapi yang kita butuhkan di sini untuk rancangan aktualisasi adalah isu yang terkait dengan tugas dan fungsi Anda di tempat Anda bekerja. Ya. Jadi apakah itu lingkupnya daerah, kabupaten, ataukah organisasinya sendiri? Tidak apa-apa. Yang penting kamu punya pemahaman dan yang cukup tentang masalah tersebut. Jadi semua ada sama kita, ya. Jadi kalau kita menguasai ini semua, penguji mau nanya kemanapun, Anda punya dasarnya dari sini semua, ya. Apa yang sudah Anda lakukan. Nah, ini. Jadi buat 3 isu, angkat 3 isu.
Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau identifikasi masalah-masalah, mungkin ajak teman brainstorming ya, atau siapa sini dulu di sekolah kita ini apa sih yang isu-isu yang sedang kita inikan, atau di kabupaten, tulis saja semua. Nah, dalam menuliskan itu perbaiki pernyataan kalimatnya. Jangan cuma misalnya apa ya, kayak di sini. Jangan. Siapa yang bisa ini kan ya? Saya belum lihat. Oke, saya lihat dulu. Nggak usah ya, keluar lagi. Jadi misalnya belum optimal, belum maksimal. Apa yang belum optimal? Apa yang belum maksimal? Nyatakan saja apa langsung permasalahannya. Ya, misalnya pembelajaran di sekolah belum maksimal. Itu kan normatif. Kemudian apa datanya? Kenapa kamu sampai ngomong gitu? Nah, ini contohnya ya, isunya itu belum adanya database di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini karena saya sudah perbaiki ya, mereka semua punya ini. Kita sudah kasih masukan. Jadi ini jelas. Apa itu? Tentang database. Di mana? Di lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Belum memadainya tata kelola arsip di seksi lahan, irigasi, dan pembiayaan. Kan jelas masalahnya tentang tata kelola arsip. Jadi bukan belum optimalnya, belum maksimalnya. Tapi tidak ada digambarkan. Oke, biasanya kalau ini saya cross check di pendahuluannya. Apa sih ceritanya di pendahuluan? Nah, alat-alat bantu ini membantu kita sebenarnya untuk berpikir kritis, ya, tidak harus, tetapi karena ini adalah pemula dan ini, nah oleh karena itu alat bantu ini sangat membantu, ya, karena yang membantu itu adalah pernyataannya dan scoringnya. Yang mana skornya lebih tinggi, itulah yang kita pilih, itulah yang kita bahas, itulah yang kita ulas. Ya, nah ini misalnya yang saya merahin itu berarti ini yang ranking 1. Rendahnya hasil tambak yang ada di Kabupaten Buol. Berarti itu yang rankingnya setelah melakukan APKL ya, karena isu. Apa kriterianya? Aktual, problematik, kehalayakan, ya, layak. Kehalayakan itu menyangkut orang banyak. Layak itu memang masalah ini, memang isu ini layak untuk diselesaikan. Ya. Terpilihlah ada 3 isu yang diangkat. Rendahnya hasil tambak. Berarti isu inilah yang diidentifikasi kembali. Apa sih masalah-masalah terkait dengan hasil tambak di Kabupaten Buol? Ya, nah ini banyak ya. Berarti soal arsip, soal database, abaikan, parkir aja dulu. Begitu selesai latsar, kamu mau intervensi lagi, mau perbaiki lagi, mau melakukan sesuatu, mau memberikan kemanfaatan bagi organisasi atau daerah, silahkan. Anda sudah tahu caranya. Ya. Nah, inilah rendahnya hasil tambak yang ada di Kabupaten Buol ini. Kemudian kita cari prioritas masalahnya. Identifikasi, buatlah identifikasi masalah yang dinyatakan dengan kalimat negatif, ya, terkait dengan hasil tambak. Nah, ternyata persiapan lahan yang belum sesuai standar operasional, tingginya tingkat keasaman air, masih adanya benur yang digunakan berasal dari skala rumahan. Ini saya nggak ngerti, tapi saya mendapat informasi apa yang kamu punya kompetensi. Ya, ini seorang sarjana perikanan. Kebetulan pada saat coaching saya akan tanya terus ya untuk menggali informasi dari dia dan bagaimana apa kompetensi yang dia miliki. Ternyata keluar semua. Jadi bukan kita yang arahkan, oh kegiatanmu begini, kegiatanmu begini. Itu hasil gagasan kreatifnya sendiri.
apa sesuai kondisinya, apa kompetensinya, ya. Nah, jadi tidak lagi bicara tentang tata kelola arsip, tidak lagi bicara database. Nah, sudah mulai kan? Mulai kita bedah, kita iris-iris permasalahannya untuk mendapatkan prioritas masalah. Nah, angka-angka ini, ya, angka inilah yang membantu kita untuk memilih, ya, untuk scoring. Ya, angka ini adalah scoring untuk gitu. Ya sudah, hapus saja ini. Ini latihannya kemarin ya. Aduh, sempat. Nah, ya. Ya, jadi ini tentang lahan. Ketemu prioritas masalah. Di scoring lagi, ketemu angka yang tertinggi, ranking 1 adalah persiapan lahan yang belum sesuai standar. Nah, oke, bicara tentang lahan, bukan lagi tentang benur, bukan lagi tingkat keasaman air, kan ini masalahnya beda-beda. Nah, prioritas masalah ini yang mereka ini kan. Untuk apa? Selanjutnya pakai tree analysis atau pohon masalah ya, untuk melihat. Jadi persiapan lahan yang belum sesuai standar operasional itu dicari tahu penyebab masalahnya. Ya, semua 3. Minimal 3. Kalau punya waktu berpikir banyak atau apa, silahkan, boleh lebih dari 3. Tapi masalahnya ini kan hanya kita untuk membantu kita untuk membuat rancangan aktualisasi kita yang kita bisa buat kegiatan-kegiatan dan kita akan aktualisasikan. Itu kebutuhannya. Bukan untuk kebutuhan skripsi kamu atau pendidikan sarjana apalagi, bukan. Dan ingat waktunya cuma 1 bulan. Ya, nah jadi kita harus ini efektif, ya, efisien. Setelah penyebab masalah, langkah keempat adalah akar penyebab masalah. Supaya apa? Kita mulai bisa mengerjakan, menyelesaikan masalah itu mulai dari akar masalahnya. Ya, bukan langsung masalahnya. Nah, jadi misalnya nih, ini kita analogkan dengan praktek dokter ya. Ada, dok, saya sering sakit kepala. Nah, sebagai dokter yang baik, yang bijak, itu tidak langsung kasih obat. Ini saya kasih Ponstan. Langsung terapi namanya ya. Tidak. Harus tahu dulu apa sih masalahnya. Ketemu masalahnya. Oh iya, saya akan tanya anamnesa ya. Saya tanya, Bu, kapan biasanya sakit kepalanya? Apakah terus-menerus? Apakah waktu-waktu tertentu? Nah, sudah. Dari sana kita gali informasi. Oh, ternyata waktu-waktu tertentu. Pada saat-saat kapan? Pada malam hari. Malam hari kapan? Setiap malam kah? Tidak. Biasanya kalau sudah tanggal-tanggal muda, saya justru pusing. Loh, kenapa? Ternyata banyak tagihan, banyak apa. Nah, itu yang seperti itu nggak perlu dikasih obat. Karena akar masalahnya bukan pada fisiknya, bukan tubuhnya, tetapi ke masalah psikis. Masalah gangguan dari luar. Ya mungkin, loh gimana pengelolaannya? Iya dok, saya apa tuh? Ya kalau ini ya pendiagnosa yang bijak gitu ya. Saya selalu tergiur kalau ada barang baru, tanggal baru, saya belum gajian tapi saya sudah pikir-pikir, saya mau gajian nih. Lupa kalau kemarin udah banyak yang harus dibayarkan bulan ini. Jadi begitu benar-benar gajian sudah harus banyak. Nah, sehingga penagih-penagih datang. Semua ya sesuai yang dijanjikan. Nah, itu yang bikin sakit kepala. Sudah takut ketemu orang, menghindar ke sana ke sini. Nah, itu ternyata. Jadi nggak perlu sakit obat, tetapi nggak perlu diberi obat, tetapi diberikan pengertian, pemahaman itu tanggung jawab, konsekuensi harus dihadapi. Kalau mau ya rubah kebiasaan, jangan. Kalau belum gajian ya jangan dulu, belum uang di tangan, kemudian pemanfaatannya harus direncanakan. Gitu ya. Oleh karena itu kita perlu tahu akar penyebab masalahnya.
Kalau sudah tahu akar penyebab masalahnya, itulah yang diintervensi. Kita tidak perlu scoring lagi. Kita tidak perlu pilih lagi. Nah, tinggal dari sini Anda menentukan, berpikir lagi, berpikir kritis, apa yang bisa kita lakukan dengan penyelesaian masalah ini. Ya, mulai dari akar penyebab masalahnya. Nah, adanya jenis hama yang beragam pada lahan budidaya. Nah, itu kita ini mulai dari mana? Untuk memastikan bahwa ketiga ini bisa saya rangkai dalam sebuah 6 kegiatan misalnya. Ya, oh saya kalau begini kan sudah selesai kompetensinya ya, keahliannya, jabatan fungsionalnya apa. Dia akan lebih tahu apa yang harus dia kerjakan dengan kondisi yang ada. Oh, saya mau buat kegiatan ini, sampai masalah atau sampai isu ini terselesaikan. Ya, sampai itu bisa mengarahkan ke situ. Dan yang terakhir, dari sini, inilah kita buat gagasan pemecahan masalah. Ya, kita lihat lagi di sini, di yang keempat itu. Apakah menyentuhkan jenis hama, mengadakan sosialisasi, pembasiran hama. Dari sini, dari gagasan kreatif itu, silakan berikan judul. Ya, judul. Kira-kira. Dan itu tidak perlu kita ajarkan. Anda sendiri yang punya gagasan. Nah, inilah yang disebut gagasan original. Artinya memang lahir dari kompetensi yang Anda miliki, kondisi yang ada di tempat kerja, ya, yang betul-betul memahami persoalan. Ini kadang-kadang kita sudah buat judul jelimet, saya ngamati sendiri mereka ini kan. Mohon izin Ibu Dokter, 7 menit lagi ya Bu Dok, mengingatkan waktu. Iya, 15 menit lagi kan, 9.45 kan? Ya, sekitar 10-an. Iya, oke. Sampai sini gimana? Teman-teman ada yang mau nanya nggak terkait dengan rencana rancangan aktualisasinya? Ya, jadi ini tahapan yang membantu teman-teman. Dengan apa? Ini gunakanlah alat analisis ya. Jadi untuk membantu kita berpikir kritis. Ya, alat analisis itu untuk scoring ya, tetapi paling penting di sini. Jadi di sini kan tidak ada lagi nih belum maksimalnya, belum optimalnya. Optimal itu kamu nggak ada ukuran gitu kan? Kalau ini rendahnya hasil tambak yang ada di Kabupaten Buol. Kira-kira orang yang mendengar, orang yang melihat tulisan itu kepikiran kemana-mana lagi kah? Tentu kan kita mampu mengarahkan orang-orang untuk mengikuti jalan pikiran kita. Tapi kalau pernyataan yang kita buat itu juga masih mengambang-mengambang, tentu banyak pertanyaan. Pertanyaan yang belum tentu sesuai dengan persepsi mereka. Setengah mati kita mau samakan persepsi kalau sudah di ruang seminar. Nah, ujung-ujungnya dampaknya ya tinggal nilai. Kalau penguji yang disiapkan itu, jadi penguji ada 3 ya, mentor, coach, dan penguji. Ya. Nah, kalau penguji itu ya kasih angka, kasih penilaian kuantitatif. Kalau mentor dan coach kasih penilaian kualitatif, deskriptif. Kalau penguji kasih nilai. Kalau dia tanya-tanya terus belum sesuai dengan persepsinya, paling dampaknya ya ke nilai. Mau di level 3, 80 sudah tinggi menurut dia. Tapi kita di level 3 padahal kita sudah maksimal nih merancang, mendesain, sudah ini. Tapi karena ketidakmampuan teknik komunikasi kita yang kurang meyakinkan sehingga gitu. Ya. Nah, jadi lalui semua tahapannya di rancangan itu teman-teman akan mendapatkan masukan, ya, perbaikan-perbaikan, silahkan. Nah, disitulah mempersamakan persepsi sehingga acuannya tadi itu, ya, di apa namanya acuan evaluasi itu di situ acuannya. Jadi kalau ada pertanyaan arahkan ke situ atau arahkan di sini.
Ini tidak perlu Anda hafalkan, tetapi proses berpikir itu sudah ada di alam bawah sadar kita. Tidak usah dihafalkan, tapi ceritanya. Jadi penguji nanya apapun, dari atas, dari bawah, dari samping, dari tengah, insya Allah teman-teman menguasai ini. Ya, tinggal latihan. Ya, nah, judulnya juga ya sudahlah, jangan ikut-ikutan judul lain. Guru, belum maksimalnya pembelajaran luring during apa nggak tahu, gitu ditanya-tanya. Ini juga mengambang juga pertanyaannya, jawaban-jawabannya. Yaitu untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan memuaskan. Ya, puas buat Anda, mentor Anda, coach Anda, ya, dan tentu penguji. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Oke, sekarang buka di ininya masing-masing tugas satunya. Tugas satunya tadi saya sudah kasih latihan ya. Jadi kita lebih banyak pakai ini kotak teks. Ya. Nah, jadi nanti secara individu Anda menentukan isu di organisasi Anda sendiri. Kalau ini kemarin ini ya karena banyak peserta kita pilih isu yang paling banyak skornya. Nah, ternyata pilih 3 ini dan akhirnya ini. Kalau isu itu masih besar ya, masih luas. Ada yang mau tanya? Sudah mantap semua? Sudah, Bu. Nah. Ada? Silakan. Sudah ada, Bu. Sudah jelas. Sudah ada. Oke. Ya. Oke. Siapa tadi? Yang ini kebidanan. Coba Ibu Bidan. Boleh kasih contoh, Bu Bidan? Apa kemarin identifikasi masalahnya? Saya langsung ke masalah saja. Iya. Tugas yang kemarin, Bu. Iya, satu saja, copy yang paling kamu ini kan. Copy di situ, baru masukkan di sini, di teks kamu ini, ya, klik di situ, kamu copy ya, teks di situ baru supaya muncul di sini. Iya, Bu, ini sementara. Ya, di copy bisa. Atau sambil baca deh, supaya saya bisa ini. Begini, kamu baca di situ, temanmu yang ketik. Tolong temannya yang bagus ininya, kotak teks di situ, baru ketik di sini. Coba baca identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah pertama, kurangnya SDM di rumah sakit Pratama Motong. Oke. Siapa yang bisa ketik itu? Coba teman-teman. Ya, siapa yang bisa ketik? Kurangnya SDM di sakit Pratama. Kurangnya SDM di rumah sakit Pratama Motong. Ya, Pratama Motong. Oke, ini apa lagi? Kemudian kurangnya sarana dan prasarana di rumah sakit Pratama Motong. Oke, kamu bidan kan? Mana nih yang masalahmu yang terkait dengan tupoksimu? Soalnya kemarin tugasnya Ibu kan mengenai manajemen ASN, jadinya saya ambil masalah yang di manajemennya. Kalau bagus. Ada juga. Oke, bagus. Dokter. Siap. 3 menit lagi, Bu Dokter. Iya, ini Bu Dewi. Apa namanya? Nanti kalau misalnya kurang, teman-teman masih mau, kita minta waktu lagi ya.
Nah, karena ini kan penting untuk mereka ini, bukan Ya, karena perlombaan ini perlombaan lari. masuk Ibu Dery lagi jam 10. Oke. Jadi tadi kurangnya SDM. Ya, jadi begini, tadi yang saya mau contohkan itu, Winarni, begitu. Jadi begitu ada saya tanya, berani menyangga, ya. Saya bilang mana yang terkait tupoksimu dengan bidan? Nah, itu jawabannya kan tepat. Karena penugasan kemarin terkait manajemen ASN. Nah, kalau untuk kebutuhan rancangan aktualisasi, kan kamu sendiri yang identifikasi. Jadi terkait tupoksi kita supaya kita menguasai. Kan gitu. Oke, saya langsung kasih judul ini ya. Ini, kurangnya sarana dan prasarana. Kenapa sih? Sarana apa yang kurang di sana? Di sana semua sarana dan prasarana masih belum memadai, Bu. Contohnya kan alat-alat medisnya itu belum. Sudah. Maksud saya begini, semua ya kan kamu mau selesaikan permasalahanmu semua gitu kan. Nah, jadi kita lebih apa namanya? Lebih cerdas. Jadi belum tersedianya alat medis kalau sebut apa di begini, kasihan juga tuh peserta. Katanya mau dipakai ya